Nama saya Chandra dari kelas 12 kimia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sintesis DNA adalah proses pembentukan partikel protein dari informasi genetik dari DNA. Sintesis DNA terbagi atas dua tahap, yaitu tahap pertama transkripsi yang terjadi di nukleus dan tahap kedua translasi di sitoplasma. Di tahap transkripsi, ia mengubah sintesis DNA menjadi mRNA. Di tahap translasi di sitoplasma, ia mengubah sintesis mRNA menjadi protein. Di tahap transkripsi terdapat tiga proses, yaitu proses pertama inisiasi. Di tahap inisiasi terdapat DNA, dan ini adalah promoter. Di proses inisiasi terdapat enzim RNA polimerase. Enzim ini akan berikatan dengan promoter. Ini promoternya, sehingga DNA akan mengembung seperti ini, atau mengembung atau membuka. Terus kita masuk ke proses kedua, yaitu elongasi. Kita akan masuk ke proses kedua, yaitu elongasi. Di elongasi terdapat yang namanya template. Fungsi dari template ini adalah cetakan untuk membentuk atau membuat mRNA. Ini contohnya mRNA. mRNA adalah suatu pesan atau kode genetik yang akan diubah menjadi protein. Terus kita akan masuk ke tahap ketiga. Proses ketiga dari tahap transkripsi adalah terminasi. Dalam terminasi terdapat terminator. Terminatornya ada di sekitar sini. Terus di sini ada mRNA. Terus di sini ada RNA polimerase. Nah, fungsi terminator dari sini adalah untuk memutuskan atau melepaskan mRNA ini. Kenapa dilepaskan? Karena mRNA ini akan ditujukan ke sitoplasma. Lalu ia akan menuju tahap kedua dari sintesis protein, yaitu translasi. Kita akan membahas proses translasi. Di proses translasi terdapat tiga tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ini adalah asam amino. Nanti di proses inisiasi, elongasi, dan terminasi ada tRNA yang akan mengirimkan asam amino ke dalam sitoplasma. Yang pertama, inisiasi.
Di inisiasi sitoplasmanya terdapat ribosom, dan di dalam sitoplasmanya ini terdapat 3 ruangan, yaitu ruangan A, ruangan P, ruangan E. Di proses inisiasi, tRNA-nya mengirimkan asa amino ke dalam ruangan P. Ini adalah proses inisiasi. Kita masuk proses ke elongasi. Ruangan A, ruangan P, ruangan E. Di proses elongasi, tRNA-nya akan mengirimkan lagi asa aminonya ke ruangan A. Dan asa amino yang terdapat di ruangan P ini dibagi ke ruangan A. Jadi di dalam ruangan A ini terdapat 2 asa amino, dan di ruangan P terdapat 1 asa amino. Nah, di sini di proses selanjutnya asa aminonya ini akan bergeser. Yang tadinya di ruangan A terdapat 2, dia akan berpindah ke ruangan P. Yang tadi di ruangannya P terdapat 1, dia akan berpindah ke ruangan E. Setelah itu, sitoplasma yang berada di ruangan E akan dilepaskan. Nah, ini adalah proses elongasi. Kita akan masuk ke proses yang ketiga, yaitu terminasi. Di proses terminasi, ribosom akan terpecah. Jadi asa amino ribosom akan terpecah. Proteinnya akan menyebar ke seluruh DNA.